Pertama kali launching di tahun 2021, si iPad 9 menjadi jawaban buat banyak orang yang pengen punya tablet Apple tapi harganya terjangkau. Di atas kertas, spesifikasi yang dibawa sama iPad 9 itu jauh di bawah iPad-iPad papan atas dari Apple yang pakai chip M1. Tapi apa hal tersebut mempengaruhi performance-nya? Apakah worth it buat nambah lebih mahal untuk chip M1 atau stick with the budget option? Nama gue Adito dan gue akan sajikan pembahasan serta rekomendasi gue di video ini. Gila, keren gak tuh openingnya? Komen di bawah kalau misalkan kalian pengen gue stick dengan opening kayak tadi. Anyway, this is it, iPad 9. Is it really the best word iPad? Let's find out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini gue bakal unboxing dulu si iPad 9-nya dan kita lihat dapat apa aja di dalam boxnya. Desain boxnya cukup simpel ala iPad, didominasi dengan warna putih dan dengan logo iPad-nya di bagian depan. Di bagian samping-sampingnya terdapat nama dan logo dari Apple, serta di bagian belakangnya terdapat informasi seputar dari si iPad 9 ini. Dan di dalam boxnya kalian dapat unit dari iPad-nya sendiri, beserta dengan kabel charger dan juga adapter blok. Yang dimana adapter blok ini udah support fast charging 20 watt. Setelah itu kalian juga dapat paperwork dan manual book. Yang pertama bakalan kita bahas tentunya build quality dan design. Desainnya masih pakai desain dari iPad 8 atau model lama, itu emang bukan favorit semua orang. Tapi bukan berarti desain kayak begini jelek. Gue personally lebih suka desain yang kayak gini karena dia masih menyimpan banyak fitur yang udah hilang di iPad-iPad terbaru dari Apple. Contohnya kayak home button dan fingerprint readernya yang otentik Apple banget. Tersedianya audio jack 3,5 mm buat kalian pencinta audio yang benci wireless. Kehadiran lightning port yang buat gua jadi poin plus banget. Secara smartphone gua adalah iPhone 12 mini yang dimana masih pakai lightning port juga. Hal ini memudahkan gua banget pas travel karena gue cukup bawa satu charger aja yang bisa gue pakai untuk smartphone gua dan iPad gua. Oke, balik kita ngomongin desain. Dimensi dari si iPad 9 ini adalah 250,6 mm dikali 174,1 mm. Dengan ketebalan cuma 7,5 mm, nggak sampai 1 cm, tipis banget. Beratnya itu 487 gram yang menjadikan dia sebagai iPad kedua terberat setelah iPad Pro 12,9 inch. Berat juga. Tapi tenang, karena semua itu cuma angka dan masih relatively ringan. Gue sama sekali nggak ngerasa berat pada saat gue megang si iPad 9 ini berjam-jam untuk nonton, dan kalau misalkan gue kerja untuk productivity, most of the time gue taruh iPad-nya di atas meja. Jadi hal ini tentunya nggak jadi masalah. Malahan menurut gue beratnya ini jadi poin plus karena dia ngebuat si iPad 9 itu kesannya jadi premium dan durable banget. Overall menurut gue desain dari si iPad 9 ini memang bukan yang paling kekinian, tapi sangat dipikirkan untuk kenyamanan dan kemudahan dipakai sehari-hari. Berikutnya adalah layar. Ukuran layar dari si iPad 9 ini adalah 10,2 inch dengan teknologi Retina IPS display. Bukan panel terbaik yang dimiliki oleh Apple iPad, tapi ini kualitasnya udah bikin gue geleng-geleng kepala. Resolusi yang tinggi dan warna yang akurat ngebuat si iPad 9 ini cocok banget buat teman-teman yang pengen menggeluti dunia gambar-gambar. Berbeda dengan iPad generasi sebelumnya, iPad 9 itu udah dilengkapi dengan True Tone Display. Jadi screen-nya bakalan secara otomatis buat ngatur color temperature-nya sesuai dengan ambient light yang ada di ruangan kalian berada. Fitur yang tentunya gue suka banget karena selain dia mensupport auto brightness, dia juga nyaman banget di mata. Overall menurut gua screen dari si iPad 9 ini sangat tidak cocok kalau misalkan kita bilang dia adalah screen budget. Berikutnya adalah memori. iPad 9 ini hadir dalam dua varian memori, 64GB dan 256GB. Hal ini menjadi poin plus lainnya mengingat iPad 8 generasi sebelumnya itu cuma menyediakan 32GB untuk versi terendahnya. Buat external memory tetap nggak ada gengs, tapi menurut gua 64GB udah cukup banget kalau misalkan kalian pakai untuk produktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah kamera. Walaupun bukan menjadi aspek yang gue pertimbangkan pada saat gue beli si iPad 9 ini, tapi kualitas kameranya benar-benar patut diacungi jempol. Kamera belakang yang berukuran 12 megapiksel dan kamera depan yang berukuran 8 megapiksel menurut gue sangat layak untuk gue bring up di video ini, mengingat iPad 8 itu cuma ngasih kamera 1,2 megapiksel. Kameranya itu juga udah HDR ultra wide dan punya fitur yang namanya center stage.
Fitur yang menurut gue menarik karena si kameranya itu akan otomatis ngikutin muka kalian dan berusaha untuk bikin kalian tetap ada di center of frame. Berasa punya kameramen sendiri jadinya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah baterai. Penting tapi agak tricky karena Apple ngeklaim semua iPad-nya itu bisa bertahan hingga 10 jam. Berdasarkan pemakaian gua sehari-hari, baterai si iPad 9 yang berukuran 8557 mAh ini bisa bertahan 1 hari setengah. Tapi lagi-lagi ini tergantung pemakaian kalian. Nah, kalau misalkan gua, itu biasanya gue pakai buat nonton, buat main game ringan, habis itu buat dengerin musik, dan multitask kalau misalkan gua lagi kerja. Semua hal ini dihandle sama baterainya iPad 9 tanpa masalah. Gua akan explore lebih jauh kalau misalkan ada perubahan rutinitas gua memakai iPad 9 ini, dan gua akan update ke kalian. Dimotori dengan chip A13, si iPad 9 ini dengan sempurna menjalankan semua task yang gua perlukan. Yes, sempurna. Mulai dari gaming, productivity, sampai entertainment, semuanya di-tackle sama iPad 9 tanpa masalah. Screen-nya yang super responsif dan absennya lag di iPad 9 ngebuat dia jadi iPad murah paling cepat yang pernah hadir di muka bumi. Lebay ya? Tapi emang chip A13-nya itu bener-bener di luar dugaan, dan dengan harganya yang cuma sekitaran 4 jutaan, worth it banget. Buat aksesoris, si iPad 9 ini cuma support Apple Pencil first gen. Gue pribadi skip buat beli Apple Pencil karena menurut gue masih overpriced dan banyak alternatif di luar sana yang bisa menjalankan tugas dari Apple Pencil dengan sempurna. Smart Connector juga tersedia di iPad 9 yang bikin dia kompatibel sama beberapa keyboard dari third party, kayak contohnya Logitech Combo Touch. Sebuah opsi yang menurut gue penting banget, apalagi buat kalian yang budgetnya terbatas untuk beli si Smart Keyboard. Dengan fitur ini, si iPad 9 cocok banget untuk jadi alternatif laptop atau bahkan pengganti laptop kalian. Penempatan speakernya juga menurut gua agak jadi sedikit minus karena dia cuma ada di bagian bawah letaknya. Yang dimana ini bikin suaranya jadi agak nggak balance kalau misalkan kalian pegang iPad-nya secara horizontal. Tapi buat kualitas suara udah nggak perlu diraguin lagi, speaker dari iPad 9 itu mantep banget. Overall menurut gua iPad 9 adalah perfect solution buat kalian yang pengen punya sebuah tab yang bisa hampir segalanya, tapi tetap terjangkau. Pas gue bikin video ini, harga dari iPad 9 yang 64GB itu sekitar 4,7 juta. Buat yang 256GB itu sekitar 5,6 juta. Harga yang menurut gue cukup affordable buat bawa pulang iPad yang serba bisa ini. Nah, buat kalian yang pengen beli, linknya udah gue taruh di description box di bawah, berikut juga dengan link aksesoris yang gue rekomendasikan. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini dan gue harap sharing gue tentang iPad 9 bisa membantu menjawab kegalauan kalian yang beli nggak nih iPad 9. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang iPad 9, feel free buat drop komen kalian di kolom komentar, biar nanti bisa gue jawab di video-video berikutnya. Oke, gue rasa sekian dulu, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.